Biasa infak itu lebih besar dari sedekah. Tapi kalau sedekah ini sesukanya kita untuk memberikan kepada orang lain. Ada pengemis datang ke rumah kita, paling kita kasih 5.000, jarang kita kasih 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang pagi ini kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur, agar hidup kita senantiasa bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribah kepangkuan junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan menjadi bagian dari umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan keberkahan di acara taklim subuh pagi ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin musalla wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Nurul Jihad yang akan disampaikan oleh orang tua kita Bapak Ustadz Haji Babar Sa'al. Pada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah Rebo pagi yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Jihad yang ramai-ramai kita bangun, iya, yang sudah berapa tahun tadinya musola menjadi masjid. Ini berkat ialah semua jamaah kuliah subuh Rabu pagi tanpa kecuali, ya, yang besar, yang kecil, yang langsung, yang tidak langsung. Insyaallah mudah-mudahan rumah ibadah ini, Masjid Nurul Jihad ini akan menjadi kesaksian kita di yaumil qiyamah. Insyaallah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati para guru, para ustadz, para sepuh. Ini maaf saya nggak bisa sebut satu persatu. Kalau saya sebutin satu persatu, saya dikasih cuma 5 menit. Nolnya di orangnya no. Ya. Iya. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini ialah membawa barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara sekalian, para guru, para sepuh, para
ya tentunya pemerintah setempat, ya Bapak RW kok datang kagak tahu, ya. Tapi udah janji sama saya, ya. Tapi sampai sekarang saya belum melihat, ya. Insya Allah beliau hadir karena memang sepupu saya, Bapak sekalian. RW ini sepupu saya, RT juga sepupu saya, ya. Satu keturunan, iya. Cuman sampai sekarang saya belum lihat orangnya. Alhamdulillah, ya beliau hadir. Saudara-saudara sekalian, para alim ulama, para guru sekalian, kalau saya pribadi, ya tentunya Bapak lihat kan saya nih, lihat kan? Ya, begitu cara saya kayak ngomongnya. Dari semalam saya udah lihat. Udah. Oh iya, pulang dari sana ya. Iya. Ini mohon maaf, umur saya sudah 76 tahun. Makanya udah bonus, Pak. Udah tua. Kemudian ini saya ceritain dulu dikit. Ya. Ya. Kemarin pagi saya belum tidur. Biasanya zuhur saya tidur karena mikirin kuliah subuh. Agak tidur, Pak. Agak tidur. Kemudian maghrib, ya nih Pak Haji Dani tahu banget ya mas saya. Isya kemudian lain sebagainya, kagak tidur sama sekali. Makanya wajah saya raut karena memang belum tidur. Ya, lagi udah tua belum tidur. Gitu. Ya, itu. Ya. Kalau menurut saya, ini kita kan mau nuntut ilmu, santapan rohani. Kalau saya nggak bisa dipisahin rohani dengan jasmani, makanya saya berusaha pisang saya kumpulin. Karena para ustadz begini, pisang ada, alhamdulillah. Ini saya kasih tahu aja, ntar ada bingkisan, kemudian itu dimakan, ada jalabianya, ya, kemudian ntar ada nasi uduknya. Haji Humas dia bilang sama tahu, bukan sama tahu, ditambahin daging. Astagfirullah. Iya, daging. Iya. Kemudian saya mohon dengan sangat, ini bukan pilih kasih ya. Makanya pentingnya orang mempunyai ilmu. Ini saya mohon yang mempunyai ilmu, para ustadz, para guru, entar jangan kembali duluan. Karena disiapin nampan sebanyak 14 nampan untuk kita makan bersama di sini. Lagi, ya, insya Allah, mudah-mudahan, ya, ya apa saudara-saudara para jamaah apa udah ada tentengannya. Dan ada tentengan ada rotinya juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak pulang dari sini kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kemudian rasa senang, karena itulah ialah insya Allah mudah-mudahan yang tadi saya bilangin, rohani sama jasmani nggak bisa dipisahkan para hadirin sekalian. Nah, kemudian saya mohon maaf kepada terutama guru kita, ya, terutama kepada ya ketua kuliah subuh Rebo pagi, kemudian kuliah minggu pagi, kemudian ada tadi dari Serengseng, mana tahu orangnya saya nggak. Tuanya ada Pak? Iya semua. Cuman saya Pak, ini begini nih Pak ya. Kenapa sih saya nggak ikut kuliah subuh? Nih Haji Dani juga udah minggu ambil, bukan nggak mau bapak-bapak sekalian, karena saya nggak bisa naik kendaraan jauh. Tuh. Jadi saya kuliah subuh di masjid beliau nih, yang kena jalan saya. Jalan. Iya, jalan kemana-mana jalan. Ya, ke At-Tohirin, Al-Musabbihin, ke Al-Makmur. Ya, yang bisa saya jalan ngampung, saya jalan. Kalau saya jalan di jalan, entar Haji Ahmadi datang, ayo naik, udah jalan, udah naik, jalan. Jadi itulah, jadi kelemahan sih. Cuman sekarang saya mempunyai wakil,
adik saya Ustaz Ganis Harsono. Iya, nanti dia yang akan nerusin. Iya, saya mah paling juga seumur jagung, Pak. Iya, udah kata Ustaz kita meningkatnya udah asar, Pak. Kalau udah maghrib. Ya. Tapi Pak, umur nggak bisa dibatasin begitu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngambil yang muda-muda. Hati-hati. Hati-hati ya. Betul, yang 50-an. Betul. Iya, naik motor rengeng tabrak mati. Iya. Kalau saya termasuk binatang manusia langka. Ya. Makanya doanya sama jamaah apa lagi ibu-ibu. Bapak Salih jangan mati dulu katanya. Jadi barangkali mungkin Allah juga merasa kasihan karena ini masjid belum ada penerus. Cuman saya lihat ya inilah adik saya ya Haji Ganis Harsono, insya Allah mudah-mudahan akan menerus perjuangan masjid Nurul Jihad ini yang kita bangun sama-sama. Saya merasa banget dari jamaah ini sekian, dari jamaah ini sekian. Cuman mohon maaf ya, kemarin ada datang dari Ampera Ustaz mau belajar ilmu sama saya Haji Dani. Orangnya datang Pak, lupa saya ngebelnya. Bagaimana bisa membangun ini sampai ini 3 miliar Pak? Kurang 100 juta apa 100 ribu? 100 juta ya? Iya, iya. Saya bilang resepnya kita dekat sama masyarakat, kita ayomin masyarakat bagaimana maunya dan sebagainya. Kemudian Masjid Nurul Jihad ini dibangun dengan apa itu kotak. Kita anin kotak dulu. Kotak, jadi masya Allah alhamdulillah Pak. Kotaknya bukan di masjid, kotaknya di rumah-rumah. Nanti panitia ngambil. Ya sekian. Cuman ada halangannya. Ada yang girangin Bapak dibangun masjidnya dengan catatan megang kunci. Tahu-tahu udah 1 tahun kagak ada kabar cerita. Makanya berjalan ya jamaah semua ayo kita kumpulin kita bangun. Ya nyatanya atas bantuan. Makanya saya bilang ente datang waktu tanggal 8 sekarang nih. Cuman saya lupa ngebelnya dari Ampera dia mau belajar Haji Dani. Ya dia punya rumah ibadah itu udah apa katanya kalau sekarang orang kampung udah reot mau bangun masjid. Cuman pergi ke Masjid Al Mujahidin ditolak kemari ke Pak Ustadz Salih aja katanya di Nurul Jihad katanya. Saya kasih proposalnya inilah caranya dan lain sebagainya. Itu wajidannya dia masya Allah. Makanya saya girang banget nih. Iya Pak Haji Dani, makanya saya tunjuk dia. Iya. Udah banyak kalau masalah riwayat itu Pak. Cuman saya mohon banget Bapak kenal sama saya nggak kenal sama Bapak. Karena saya nggak kemana-mana. Tuh Haji Asim teman saya tuh. Haji Asim. Kalau Haji Asim mungkin udah 80 ku dia. Saya 76 tahun. Itu saja. Kemudian saya mohon maaf, terima kasih kepada bapak-bapak. Nurul Jihad ini udah 2 giliran lewat ya. 2 giliran Bang lewat. Iya, 2 giliran lewat. Jadi sekarang baru dapat kebahagiaan. Insya Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Ya pandemi juga udah dihilangkan. Insya Allah mudah-mudahan. Kemudian juga terima kasih banget kepada para jamaah yang telah membantu kegiatan kuliah subuh ini. Insya Allah mudah-mudahan ya meskipun kita berusaha semaksimal mungkin, barangkali di sana sini ada kekurangan kealparaan, ya barangkali para guru, para ustadz ntar dapat jinjingan juga. Pisang rebus, pisang kukus ada, pisang mentah juga ada bakal dibawa pulang. Sebanyak ialah 70 sisir pisang. Insya Allah mudah-mudahan ketua masjid, ketua musola itu saya serahin kepada Haji Nur aja udah, humas saya serahin. Nanti sama Haji Aror, Haji Ganis Harsono itu atur aja. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ialah jamaah yang terutama jamaah yang telah menyumbangkan hartanya, pikirannya, tenaganya. Ibu-ibu aja saya libatin bapak-bapak sekalian. Ini ada ibu-ibu tadi 10 orang.
Iya, terus kemudian nih Pak Haji Jani pulang dari mana tahu dia? Ono kata pasalin, ono katanya lagi katanya. Ya udah, ya karena saya dikasih waktu 5 menit, ini udah hampir 10 menit ya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Salam ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Nurul Jihad yang disampaikan oleh ayahanda orang tua kami Bapak Ustadz Haji Sa'alih. Kita doain agar umur beliau menjadi 150 tahun biar bisa mimpi Nurul Jihad. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tarjih kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri. Dan nanti mohon waktunya disisain 5 menit. Ada laporan keuangan dari Bendahara Bapak Haji Yusuf Asmawi. Pada guru kita kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qal babul hibbati, bab hibah. Hibah ini artinya hadiah ataupun memberikan secara cuma-cuma tanpa tamrik. Al-hibbatu lugatan ma'khudhum minal habbah bimakna marrah. Hibah terambil daripada kalimat fi'il madhi habba yuhibbu hibbatan, artinya memberikan hadiah. Bimakna marrah artinya telah berlalu. Maksud dari kalimat marrah telah berlalu min yadil wahib ila yadil mabhu. Barang yang dipegang dari tangan orang yang memberi hadiah pindah kepada tangan yang menerima. Itu sangat mudah dan gampang. Perbedaan antara hibbah dan infak dan shoraqah, biasanya kalau infak itu nilainya lebih besar daripada shoraqah, seperti pelelangan berupa barang sensitif ataupun AC, itu diminta infaknya. Biasanya infak itu lebih besar dari sedekah. Tapi kalau sedekah ini sesukanya kita untuk memberikan kepada orang lain. Ada pengemis datang ke rumah kita, paling kita kasih 5.000, jarang kita kasih 100.000. Jarang nggak? Kalau dikasih 100.000 itu nomor rumah kita diingetin, RT-nya, RW-nya diingetin, itu ingetin. Itu yang namanya sedekah. Beda dengan hibah. Kalau min yadil ghani ilal fuqara wad du'afa, kalau yang memberikan itu orang yang mempunyai keluasan rezeki, minal aghniya, dari orang-orang kaya ke tangan orang yang du'afa, itu namanya sedekah. Kalau ngasih guru dan orang tua, dari murid ke guru ataupun anak kepada orang tua, itu namanya hadiah, jangan sedekah. Alhamdulillah Pak punya rezeki, ini ada duit 200.000, saya sedekah ame babak, tabok itu mulut orang. Siapa yang ngajarin lo? Kalau itu yang sedekah dari semenjak lu belum lahir sampai lu gede, lu kain gue nikahin, kau dihitung sedekah berapa duit lo harus bayar, berarti orang tuanya orang kaya. Jangan apa? Sedekah, tapi hadiah. Hadiah. Kalau orang kaya ngasih orang kaya atau penjabat datang, itu nama ikroman, karena memuliakan. Wa ijlalan. Ada orang kaya nih dikasih nih cuman pisang gepok doang, iya, itu ijlalan, karena memuliakan. Lurah datang dikasih tuh pisang gepok walaupun cuman sesisir, karena memuliakan. Jangan niat sedekah. Lurah, ini saya sedekah pisang gepok, jangan Baji.
Wasar'an syariat tamlikun tatawin fil hayat. Menurut syariat sedekah hibah itu adalah memilik barang yang akan diberikan hadiah tatawin, suka rela fil hayati, ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia punya barang sesuatu apapun bisa dijadikan hadiah kepada orang lain. Kita makan kerupuk nih, kita belah dua tuh, kita kasih orang yang di samping kita, itu namanya hibah. Kerupuk yang tadinya satu, kita potek dua-dua, itu namanya hibah secara sukarela. Ketika dia masih hidup, beda dengan wasiat. Wasiat ini beda dengan hibah. Beda ketika hibah ini diberikan ketika masih hidup. Beda kalau orang yang sudah mati, itu namanya wasiat. Bisa dijalankan tergantung orang yang diwasiatkan. Gitu. Tapi wasiat ini berjalan sesudah mati. Kalau orangnya lama banget belum mati-mati, orang yang diwasiatin udah mati duluan. Jadi gimana? Jangan pakai wasiat. Kalau memang kita udah niat, langsung kita berikan kepada dia. Tamlikun tatawuin, memiliki barang sukarela memberikan kepada orang lain. Kharaj bihi kalbai'in, beda dengan jual beli. Kalau jual beli muqabbal syai'in ala syai', saling menerima satu dengan yang lain dengan ijab qabul antara orang yang beli sama orang yang menjual. Pembeli menentukan barang yang diinginkan, penjual menentukan harga. Kalau harga ame barang udah cocok, langsung ijab qabul, hukumnya sah jual beli. Beda dengan hibah. Hibah ini tanpa ada balasan orang yang telah menerima, berikan hadiah, diberikan khusus Allah Ta'ala, masuk ke dalam surga. Amin. Ada 25.000 as-suluku ilal jannah. Ada 25.000 jalan menuju surga. Hati-hati jangan sampai nyasar nih. 25.000 jalan menuju surga, jangan sampai nyasar. Salah satunya adalah pintu sedekah. Pintu sedekah. Wa idhlus surur ala kullil mu'minin. Pintu sedekah, ada pintu lagi menuju surga yang suka nyenengin hati orang Islam. Itu jalan-jalan khusus. Dari mana kita jalan? Jangan sampai nyasar di sono. Itu tatawu. Arkanul ibati, rukun-rukun ibah. Rukun-rukun hibah itu arbatun, ada 4. Pertama, wahibun, yang memberikan hadiah. Wa marhubun lahu, orang yang menerima hadiah. Wa marhub, berupa barang yang dijadikan hadiah. Wasigatun, dan sigoh. Rukun-rukun hibah itu ada 4. Pertama, wahibun, orang yang memberikan hadiah. Wa marhubun lahu, orang yang menerima hadiah. Wa marhub, barang yang dijadikan hadiah. Wasigatu, dan sigoh. Itu surutul wahib, syarat orang yang memberikan hadiah. Surutul wahib isnin, syarat orang yang memberikan hadiah itu ada 2. Pertama, milkun hakikatan au hukman. Pertama, orang yang memberikan hadiah adalah milik dia, sebenar-benarnya milik secara hukum. Hukum negara memang milik dia. Terus secara sah milik dia. Seperti apa? Seperti motor milik dia, itu kan secara hukum ada suratnya. Ada surat STNK BBKB, ataupun berupa apa? Rumah, orang jual beli rumah,
sertifikat pecahan itu rumah atas milik dia, itu boleh dihibahkan. Ataupun berupa barang, sorban, handphone, berikan hadiah kepada orang lain, secara hukum boleh karena milik dia. Ataupun uang. Tapi saya memiliki sesuatu yang akan nanti dia miliki, hukumnya nggak boleh dihibahkan karena akan dimiliki, belum tentu milik dia. Kamalin ja'alatin, seperti harta barang yang dijadikan lomba, itu nggak boleh diberikan hadiah karena belum tentu milik dia. Anak nangis minta beliin sepeda, baba nggak punya duit, akhirnya ngikut lomba naik coko. Naik coko. Kalau gue dapet nih sepeda, nanti gue kasih hadiah lu tong. Ini nggak sah. Kenapa? Karena sepeda yang jadikan ja'ala itu belum tentu milik dia, karena belum tentu menang. Yang pesertanya 30 belum tentu menang. Barang yang dijadikan lomba tidak boleh dikasih orang kecuali dia menang. Hadiah udah dipegang, itu milik dia. Termasuk nyalok tanah, datang ke Baba Sali baju. Ini bangun masjid, mau bikin keramik, granit, marmer, doain Pak Haji, gue nyaloin nih, gue dapet, gue bagi. Itu nggak sah. Kenapa? Taklu syai'in ala syai'in, menggantungkan sesuatu atas sesuatu, harapan besar tapi bukan milik dia. Itu nggak boleh. Itu namanya nazar. Kalau barang itu dapat hasil, baru dijalankan andai kata hasil. Kalau kagak, tidak hasil. Beda dengan hadiah. Barang yang di tangan langsung kita kasih. Langsung kita. Barang yang dimiliki kemudian dikasih orang, nggak boleh diambil lagi. Borok sikutan. Borok sikutan. Nggak boleh. Barang yang udah dikasih diambil lagi, kagak boleh. Kecuali orang tua. Orang tua ngasih anak, kemudian orang tua ambil lagi, hukumnya boleh. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu rajulin muslimin ayutiyatiyatan summa yarji'a fiha illa al-walid atiyatan lil walid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang telah memberikan pemberian kemudian diambil pemberian itu, kecuali pemberian orang tua hadiah kepada anaknya boleh diambil. Boleh diambil. Orang tua tuh bangunin rumah, bikinin kontrakan 10 pintu. Tuh. Dikasih untuk anak. Tiba-tiba orang tua itu main ke rumah anak. Pas lagi main ke rumah anak, tuh anak sekeluarga pergi. Dia duduk di depan. Kontrakan yang di sebelah rumahnya itu orang kontrakan pada datangan. Pak Haji, gimana kabar? Jarang kelihatan. Ke rumah siapa? Ini ke rumah Udin, kagak ada anaknya. Keluarganya pada betulan Pak Haji. Ini saya bayar kontrakan. Bayar kontrakan sama babanya. Dia ambil bapaknya, apa kata bapak? Memang rezeki nggak kemana-mana. Ke rumah anak nggak ketemu, pengen ketemu cucu, dapat rezeki. Orang kontrakan 10 rumah ngasih, alhamdulillah. Biasanya kalau orang tua tuh kalau ngasih kontrakan, ngasih duit tuh, dapat duit kontrakan, itu kadang-kadang dikurangin. Nih bakal anak lu jajan, jangan full. Lain kalau yang punya kontrakan anak muda harus bayar full. Kalau baba itu babaji kadang dikurangin. 1 juta kurangin cepet dah, bakal anak lu jajan sono. Girang nih. Sore datang tuh anak.
udah 3 hari 4 hari nagih kontrakan. Mas, bayar dong kontrakan, udah lebih 4 hari. Ya Allah, saya udah kasih siapa? Gue nggak nerima. Kemarin Senin babalu dateng kemarin, terus saya kasih dia. Lu ngapa kasih dia? Yang punya kontrakan gua, suratnya punya gua. Tapi kan yang saya tahu nih kontrakan Baba Haji yang bangunin, tanahnya memang Baba Haji yang beliin. Lu ngapain ngubit-ngubit begitu? Bagaimana hukumnya? Ini anak kira-kira ke rumah orang tuanya nggak? Orang tuanya nagih nggak? Nagih. Anak, Mbak, kontrakan mana 10 pintu? Tuh punya saya. Lu ngaji nggak di Nurul Jihad? Barang yang diambil sama orang tua itu halal hukumnya. Bahkan jiwa kita nih diambil sama orang tua, ruh kita, jasad kita diambil sama orang tua, halal, boleh. Apalagi itu benda punya babanya yang beliin semuanya. Umpama bapak susah, bapak susah, nggak punya apa-apa, anak kaya raya, motor mati mulu musim hujan, pengen kuliah subuh, datang ke rumah anaknya yang kaya. Anaknya kebetulan lagi kerja, ketemu mantu, laki lu mana? Nggak ada, Pak, biasa kerja. Kenapa, Pak, tumben datang kemari? Gue pengen minjem motor, mau kuliah subuh di Nurul Jihad, hujan kemarin. Sekarang enggak. Apa kata mantu? Kebetulan tuh motor Beat baru lagi, serinya baru dipasang kemarin. Nih kuncinya, STNK-nya, nih BBKB-nya, ini duit 1 juta bakal babak. Mantu nih. Mantu tuh yang ngomong. Ada mantu gitu. Kalau memang ada, tawarin Babasali. Tuh mantu ngomong begitu, kasih hadiah semuanya. Apa kata mertua? Alhamdulillah, gue kalau punya mantu kayak lo 7 ya dah. Alhamdulillah, juta. Perhatiin mertua, girang. Ini orang tua girang dah tuh. Pakai tuh motor, tuh duit 1 juta, ajak tuh bininya main kemana-mana. Ke Setu makan toge asap di sana. Megang duit 1 juta, ke Setu, gerobak ya dibeli. Kajian. Pulang deh tuh anaknya, nanya motor mana? Tadi babak datang, dia mau minjem motor, kita kasih semua data. Surat-suratnya, kuncinya semua, duit 1 juta. Ini karena anak ngaji, cinta sama majelis masjid ilmu, apa dibilang? Alhamdulillah, babak datang lu hormatin banget, lu muliain banget, gue girang banget punya bini kayak lu. Kalau ada lagi kabarin saya. Iya. Hukumnya boleh, Pak Jasim. Ya Jasim boleh di sana. Boleh. Walaupun bukan punya orang tua, punya anak boleh. Hukumnya boleh, karena harta anak, harta orang tua. Tapi harta orang tua bukan milik anak. Ini babak masih seger, tanahnya lebar. Walaupun saya memiliki ba'dal mautih. Walaupun harta orang tua banyak, suatu saat nanti itu milik dia. Dijualin. Kue-kue tansi. No, jual kebun no. Punya siapa? Punya bapak gua, tapi kan gua anaknya. Dapat warisan. Gue jual murah pakai kue tansi, hukumnya nggak sah jual belinya. Kenapa? Bukan miliknya. Milik orang tuanya. Harta orang tua bukan milik anak. Tapi apa yang dimiliki anak semuanya milik orang tua. Kapanpun dia mau ambil seterah, mau dikit mau banyak, itu hak orang tua. Ya, seperti itu. Nabi Muhammad SAW girang banget kalau tamu datang ke rumahnya.
Karena rumah yang berkah banyak mundur-mandir tamu yang datang ke rumahnya. Orang yang datang ke rumah Nabi pasti Nabi memberikan hadiah. Nabi pun tidak menolak pemberian hadiah apapun yang diberikan oleh sahabat. An Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakbalu hadiyata wa yasibu 'alaiha, rahu Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah orang yang memberikan hadiah kepada Nabi, dan Nabi pun memberikan hadiah kepada orang lain. Tahabu tahadu, saling memberikan hadiahlah kamu, pasti ada rasa cinta dan sayang. Jangan menerima mulu kita, kali-kali kasih orang dari sesuatu yang kita miliki. Orang datang ke rumah kita bawa tentengan, jangan sampai orang yang datang ke rumah kita dilenggang. Barang apapun yang di rumah kita, sekecil apapun, itu dibawa. Karena Nabi suka seperti itu. Tahabu tahadu. Barang yang tamu datang ke rumah kita kakala hari raya Idul Fitri, itu kan biasa kue banyak kak? Di meja tuh kue banyak banget, macam-macam buah, kue banyak banget. Ketika anak kita ajak ke rumah orang lain, teman dan sahabat saudara, kadang-kadang bocah tuh punya kantong celana banyak gak? Banyak. Sampai kaki ada. Kadang-kadang tuh bocah ketika mau pulang ngambil kacang tuh 2 raup, 3 raup, tahu di mana? Di kantong. Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Li'anna duyub la tumliku, dikarenakan tamu tidak boleh memiliki kecuali untuk dimakan. Karena yang punya rumah mengatakan silakan cobain, bukan silakan bawa pulang. Silakan apa? Cobain. Silakan nyobain. Cobain doang. Nyobain, jangan pres-pres dibawa. Itu nggak boleh, haram tuh. Karena haknya tamu yang datang ke rumahnya nyobain apa yang ada disuguhkan kepada orang yang punya rumah, tidak boleh dibawa pulang ataupun dibungkus. Illa bi'idni sahibil bait, kecuali dengan izin yang punya rumah. Seperti apa? Tahlilan. Kalau tahlilan beda. Habis tahlilan kan ada kue tuh. Di mana? Di depan itu. Boleh kita ambil. Kata yang punya rumah itu apa yang ada di depan, buah-buahan, makanan, bungkus saja bawa. Jadi tambahan berkat. Itu boleh karena diizinin sama yang punya rumah. Kalau sebagai tamu, ngapain itu? Kadang kacang, permen dibawa pulang, yang ngambil anaknya, tuh emaknya apa? Masukin, tuh nggak boleh, haram. Termasuk kondangan. Ini kondangan apa aja diambil di meja, akhirnya diapain? Taruh di tas, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena tamu bukan kita doang, banyak tamu yang bakalan datang sesudah kita pergi. Itu hukumnya haram. Bagaimana nih masalah kondangan? Kita kan kondangan sama orang. Kadang tetangga, sahabat bikin acara hajatan, kita kirim tuh beras 2 karung, 3 karung, kasih ayam 20, 30, telur berapa peti. Ada yang gitu? Begitu juga kita kondangan sama orang, apakah dijadikan utang atau tidak? Tidak. Itu adalah hadiah, bukan gorot, bukan pinjaman. Itu adalah hadiah. Itu adalah hadiah. Nih kadang-kadang nusi pulan udah gua kondangan amin itu 5 kali cepet. Gue punya hajatan, gue mau hitung. Dia harus ngasih 500 karena gue 5 kali datang ke rumahnya. Ternyata cuma ngasih cepet. Ada yang gereneng nggak? Gue kondangan 5 kali, dia kali 100. Dia balas
undangan nama saya cuma berapa? Cuman 100. Nggak boleh. Namanya sedekah. Di namanya sedekah itu nggak ada untungnya. Untung orang hajatan dapat mantu dan doa restu dari orang yang datang. Itu tidak utang. Dalam kitab Fathul Bari ataupun dalam kitab Rahmatul Ummah, dalam kitab Fiqih Madhabil Arba ataupun Bughiyah Mutarsyidin ataupun kitab-kitab fikih yang lainnya, 4 mazhab mengatakan itu bukan yang namanya gharat ataupun ariyah, itu namanya hibah. Kecuali nih Pak Haji, ini saya ngasih beras 3 karung, ijab qabul, nanti saya punya hajatan pulangin. Ngomong nggak begitu? Termasuk kondangan kalau ngarepin itu dipulangin, tulis saya namanya Pulan bin Pulan, kondangan 200.000, nanti ketika hajatan pulangin. Kalau ngarepin pulangin begitu ditulis ya, ditulis seperti itu. Saya rugi Pak Ustadz? Kagak. Situ dateng ame bini ama anak 3-5 makan prasmanan. Undangan cepet. Kalau cepet, kalau gocap 5 orang prasmanan makan apa aja tuh di meja, apa dimakan? Bakso makan semua, es krim, somai. Tekor dari mana? Nggak tekor, untung. Maka kalau ada Sabtu Minggu ada hajatan, gue girang banget. Kenapa? Makan enak. Apalagi makan enak, ada musik kayak enak banget. Jarang-jarang makan nyanyiin, kecuali kondangan. Nah, itu tidak menjadi hutang. Ingat ya, bukan jadi hutang itu dalam hukum agama. Tapi dalam hukum adat disangkain utang. Apaan? Utamain adat atau hukum? Hukum agama. Hukum agama. Jam berapa ini? Udah cukup ya? Nggak ada jamnya di depan, gue keliling-keliling nengok-nengok, nggak ada. Nanti insya Allah kita terusin lagi ya. Mana? Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kajian ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan manfaatnya, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan laporan keuangan kegiatan kuliah subuh Rabu pagi yang akan disampaikan oleh Bendahara Umum orang tua kita Bapak Haji Muhammad Yusuf Asmawi. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru kita yang cukup banyak, dan mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu mengingat waktu udah hampir jam 5:30. Wabil khusus Sohibul Bait orang tua kita Bapak Haji Sa'ali, pimpinan kami Koordinator Kuliah Subuh Rebu Bapak Haji Ahmadi dan Koordinator Ahad Subuh Ustadz Haji Madali, serta seluruh ketua DKM Masjid dan Musola yang tergabung dalam Kuliah Subuh Rebu Kelurahan Jagakarsa yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Bersyukur untuk Allah SWT, salawat untuk Rasulullah SAW. Langsung aja mengingat waktu, saya udah paham banget dah. 5:30 dari 3:30 ya. Dulu aja udah kelasak lusuk pinggang kita udah sakit. Langsung aja Pak, kewajiban kami selaku bendahara menyampaikan uang Bapak ya, dari Bapak ke kita ke Bapak lagi ya. Sampai hari ini dapat kami laporkan bahwa kas pemasukan dan pengeluaran akan kami laporkan selama 7 bulan, yaitu pemasukan sisa uang kos tahun lalu
sebesar 1.059.000. Pemasukan dari iuran Bapak semuanya anggota dari Juni sampai Desember, total pemasukan sebesar 33.290.000, dan pemasukan tambahan dari iuran juga ketempatan serta pemasukan dari toko Anur Bapak Haji Muhammad Rp400.000, dari Insan Kamil Rp300.000, dari kalender ya Rp500.000. Jadi total pemasukan yang ada di kas kami sebesar 37.559.000. 37.559.000. Adapun total pengeluaran tidak kami bacakan Pak ya, mengingat waktu. Total pengeluaran ada 10 item sebesar Rp2.975.000. Sehingga uang kas kuliah subuh sampai dengan hari ini sebesar 34.584.000. Jadi uang kas dari Bapak semua sebesar 34.584.000. Cepat ya Pak, semua Bapak yang amal untuk kegiatan kuliah subuh, terutama ketua DKM masjid dan musola. Rezeki yang Allah balas, kita semua panjang umur, sehat afiat, dimudahkan urusan kita, selamatkan kita dunia wal akhirah. Bitilkani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit 1 detik aja dari Dewan Masjid Pak. Ya, saya kan pengurus Dewan Masjid ya, informasikan bahwa untuk POTI tahun 2022 tahun depan itu sudah dibuka Pak. Dibuka pendaftaran ulang, registrasi dan pendaftaran ulang dengan persyaratan seperti yang biasa. Bikin surat permohonan. Yang utama kami sampaikan adalah syarat utama Bapak, itu surat PM1 domisili. Itu harus keluar tahun 2021 Desember. Ya, oleh karena itu saya informasikan dari sekarang, tolong ketua DKM Masjid dan musola yang ingin mendapatkan BOTI segera mengurus surat domisili atau PM1 tanggal bulan Desember 2021 ya. Jadi mulai hari ini atau besok Bapak urus, nanti kelengkapan lainnya akan saya WA. Di antara tadi permohonan, pernyataan sudah terima, terus bagi yang dapat bikin LPG ya, nanti dikirim dah ke rumah saya yang Ranting Jakarta ya. Cikaju ke Ustaz Yakub ya. Itu saja ya Bapak ya. Mohon maaf terkesan terburu-buru karena waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah agenda kegiatan kuliah subuh untuk yang hari Rabu depan, yaitu tanggal 15 Desember 2021 atau bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, bertempat di Masjid Jami Al-Bahjah, yaitu di Jalan Gandaria 5 RT 09 RW 02 atau di Jalan Balai Rakyat. DKM-nya Bapak Haji Norman Prayoga. Kemudian yang akan memberikan mau'izatul hasanah guru kita Ustadz Muhammad Hidayat. Yang akan bertindak imam, selaku imam Ustadz Abdurrahman SPDI. Kemudian yang akan memimpin tahlil Ustadz Ahmad Husnan. Tukeran. Untuk yang ahad, yaitu bertempat di Masjid Jami Ar-Ridho, yaitu di Kecamatan Pasar Minggu, sekaligus memperingati maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Desember 2021 atau bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Nanti yang akan bertindak selaku imam sholat subuh yaitu Ustadz Sawal Mubarak. Beliau adalah Qori internasional. Kemudian penceramah atau tarji kitab yaitu guru kita Kiai Haji Dr. Andes Sofwan Nizomi MA, dan insya Allah akan dihadiri Gubernur DKI yaitu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan.
Dan untuk yang hari Senin pagi biasa bertempat di Masjid Jami Al-Hikmah. Kemudian yang Selasa bertempat di Masjid Jami Al-Hidayah guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri. Kemudian yang hari Jumat bertempat Ustaz Amir di Masjid Anur, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Yusuf Asmawi. Untuk hari Sabtu itu banyak pilihan, ada di Srengseng Sawah, di Masjid Nurul Irfan yaitu di Jalan Batu, kemudian yang di Kecamatan Cilandak, kemudian di Masjid Jami Al-Wiqayah, di Masjid Al-Bahja, di Masjid Jami Darussalam, kemudian di Masjid Al-Musafihin. Untuk kantong hijau pada pagi hari ini berjumlah Rp2.487.000. Alhamdulillah. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Orang-orang yang telah memberikan infak, sedekah, mendermakan hartanya, kita doakan bagi keluarganya yang telah meninggal dunia agar senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan bagi jamaah kita yang sedang kurang sehat, kita doakan juga agar senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sakitnya, dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan orang-orang yang punya hutang senantiasa agar hutang-hutangnya Allah lunasi, Allah angkat derajat ekonominya, Allah muliakan hidupnya fi dunia wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wal walidain. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.